warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Anissa Gustiana Putri, mahasiswi Fakultas Ilmu Pendidikan dari IKIP Siliwangi Bandung. Di sini saya dari program bimbingan dan konseling angkatan 2018. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan observasi kedua sekolah di desa saya. Untuk tahu lebih lanjutnya, mari ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Gustiana Putri, mahasiswi IKIP Siliwangi Bandung dari program studi bimbingan dan konseling angkatan 2018. Begini ya Bu, maksud dan tujuan saya di sini adalah untuk mengobservasi pembelajaran di sekolah ini pada masa pandemi COVID-19 dalam rangka melaksanakan kegiatan kuliah kerja nyata mahasiswa mandiri Bu, kayak gitu. Ya. Sebelumnya terima kasih banyak ya Bu telah meluangkan waktunya untuk mengizinkan saya mewawancari Ibu. Sebelumnya boleh perkenalkan nama Ibu beserta tempat Ibu mengajar? Oh boleh. Perkenalkan, nama saya Jalung Karima. Kebetulan saya ngajar di sini sebagai guru tamhid. Guru tamhid itu kalau diibaratkan kelas-kelas seperti guru TK. Guru TK Di MDU Istiqomah, Madrasah Diniyah Ula Istiqomah. Oke ya. Baik Bu, sebelum masuk ke percakapan nih, percakapan intinya, boleh saya mengambil video untuk mendokumentasikan hasil wawancara kami, juga untuk laporan kegiatan hari ini, kayak gitu. Boleh Bu? Boleh, silahkan. Ya, terima kasih banyak ya. Kalau begitu langsung masuk tanya jawab aja ya Bu ya. Siap. Pertanyaan yang pertama Bu, model pembelajaran seperti apa yang Ibu gunakan selama pembelajaran COVID-19 ini? Oh, kita di sini menggunakan model pembelajaran atau metode pembelajaran daring dan luring. Oh begitu. Dua itu. Dua yang berarti Ya. ngelakuinnya. Kalau pertanyaan selanjutnya, media apa saja yang digunakan dalam pembelajaran daring maupun luring yang sekolah ini lakukan? Oh. Baik Bu, pertanyaan yang kedua, media apa saja yang digunakan dalam pembelajaran daring maupun luring yang dilakukan dari sekolah ini? Kalau untuk daring biasanya kita menggunakan media paling voice note, video call. Jadi kan kebanyakan dari TK, SD atau SMP yang Zoom yang gitu. Kita nggak begitu, tapi emang ada beberapa guru yang menggunakan media itu. Tapi untuk sebagian kebanyakan paling pakai voice note, video call. Kalau luringnya? Oh, untuk luringnya kebetulan seperti mengajar biasa, menjelaskan, menulis dan lain-lain. Tapi untuk pembelajarannya nggak full sehari gitu, jadi paling waktunya dibatasi, yang misalnya mengajarnya 3 jam jadi 1 jam setengah gitu. Itu setiap hari dilakukan? Enggak, Oh, enggak. sip-sipan. Misalnya hari Senin, Selasa daring, hari Rabu, Kamis luring gitu. Oh gitu, jadi Ya. 2 hari sekali gitu. Jadi nggak setiap hari. Baik ya. Lalu kendala atau hambatan apa saja yang Ibu hadapi dalam pembelajaran luring maupun daring? Kalau untuk hambatannya untuk pembelajaran via daring, yaitu anak-anak jadi nggak terrangkul atau kurang, apalagi kan saya ngajar anak-anak kecil banget. Anak-anak kecil kan harusnya dirangkul, terus saya harus bisa langsung terjun gitu. Sedangkan via daring kan jadi hanya bisa lihat video call, mendengar via voice note, jadi merasa kurang efektif. Kurang efektif gitu ya. Jadi kalau luring mah alhamdulillah nggak terlalu banyak. Kalau luring alhamdulillah. Cuman itu yang harus dibatasinya tuh, masker harus selalu dipakai, terus anak-anak juga nggak selalu deketan gitu, yang menjadi hambatannya. Nggak seperti biasanya. Ya, jadi tidak dapat chemistry-nya. Jadi kan senangnya itu ngerangkul aja sini. Sedangkan lagi kayak gini kan harus sedikit dijarak. Gitu ya. Baik. Sudah. Baik Ibu, lanjut. Apa saja kelebihan yang Ibu alami ketika pembelajaran daring? Kelebihan yang dialami, untuk waktu saya merasa jadi lebih banyak waktu luangnya. Tapi saya juga merasa kurang maksimal mengajarkannya gitu. Jadi lebih ke waktu aja sih ya. Tapi itu gak bisa disebut kelebihan juga. Iya. Jadi sebenarnya Ibu rasain lebih banyak kelemahan gitu. Ya, karena keinginan mah pengen kembali lagi. Oh gitu ya. Boleh nggak sebutin aja kelemahan apa saja yang Ibu rasakan ketika pembelajaran daring? Kelemahannya atau kekurangannya ya? Ya boleh.
ya itu merasa kurang efektif, terus gak bisa langsung melihat aktif atau apa kemajuan anak-anak secara langsung. Jadi kan via daring jadi nggak bisa secara langsung gitu, jadi kurang kurang greget gitu ya, iya benar belajarnya. banget. Oke ya. Kurang maksimal lah. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya Bu ya. Boleh. Harapan Ibu ke depannya perihal sekolah ini selama COVID-19, mungkin lebih ke divisi Ibu gitu ya, sebagai tadi apa? Maaf, tamhid ya. Ya, kelas tamhid di Ya, itu harapannya Ibu ke depannya pengen seperti apa? Semua orang juga pasti berharap seperti yang saya harapkan, mudah-mudahan si COVID segera berakhir, karena memangnya saya sebagai pengajar sangat-sangat beda banget ketika ngajar ya daring dan luring, lebih enak luring, bisa melihat anak-anak secara langsung, perkembangan anak secara langsung itu seperti apa. Jadi yang saya harapkan segera berakhir si COVID ini agar pembelajaran bisa berlangsung seperti biasa dan baik-baik lagi. Baik ya Bu, mungkin saya tadi sudah menyimak apa saja model, media, dan kelebihan kekurangan yang Ibu alami mungkin ya selama mengajar gitu ya anak didiknya. Nah mungkin di sini saya boleh memberi saran ya Bu ya, Boleh sedikit atau mungkin bukan maksud menggurui atau seperti apa ya, memberi saran. Mungkin tadi kan perihal media yang Ibu lakukan katanya. Kalau SMA, SMP sih beberapa guru yang lain mungkin sudah menggunakan Zoom. Nah mungkin saya juga bisa ngasih saran buat Ibu sendiri, apalagi kalau anak TK yang tingkat didiknya TK itu kan kalau Zoom juga ibunya pasti yang kepusingan ya. Nah mungkin lebih simpelnya Google Meet ya Bu ya. Nah Google Meet ini simple karena kan mungkin setiap HP pasti punya Gmail ya. Nanti di Gmail mungkin Ibu bisa klik, nanti ada rapat baru, klik saja di situ, nanti ada link. Nah linknya itu yang Ibu sebarkan ke anak didik Ibu kayak gitu. Di situ juga bisa apa ya, nyatu gitu kan. Kalau video call biasanya berbatas, apalagi WhatsApp 4 doang gitu ya. Nah kalau Google Meet bisa sekalian sekelas gitu, mungkin bisa ngadain games atau apa ya, pemanasan dulu di awal gitu ya. Nah mungkin untuk saran yang kedua, untuk media juga ya, kan tadi udah Google Meet untuk kita kumpul video call bareng. Nah kalau ini sih lebih ke pembelajarannya biar apa ya, biar rapi, biar anak pun bisa mengulang. Itu bisa Ibu bikin videonya, video cara mengajar atau video menjelaskan pelajarannya via video terus diupload ke YouTube kayak gitu kan. Mungkin peserta didik juga bisa ngulang lagi, tadi teh Ibu kan ngejelasin apa, mungkin lebih kreatif lagi ya ibunya, bisa mereka-reka gimana isi videonya. Mungkin saran saya sih seperti itu. Nah mungkin beruntungnya Ibu di sekolah ini masih ada luring ya, jadi masih bisa silaturahmi, masih bisa apa ya, mencocokkan chemistry lagi, karena itu pentingnya antara guru dan anak didik tuh sangat penting untuk membangun yang namanya chemistry, karena kan biar terjalin hubungan yang lebih hangat. Terus kedepannya juga anak-anak bisa menyerap ilmu dari Ibu apa ya, lebih menerima lah ibaratnya kayak gitu. Apalagi kan sekarang anak-anak kalau di rumah tertekan, ibunya tertekan, anaknya lebih tertekan gitu ya, karena ibunya marah-marah ngajarinnya kayak gitu ya. Mungkin segitu aja ya Bu yang bisa saya sampaikan. Nah sebelumnya boleh perkenalkan nggak nama Ibu dan tempat Ibu mengajar? Perkenalkan, nama saya Hawa Puja. Saya mengajar di kelas 5 Istiqomah. Oh gitu ya, berarti di Istiqomah ya Bu ya? Iya. Nah baik Bu, sebelum masuk ke percakapan inti, boleh nggak saya mengambil video untuk mendokumentasikan hasil wawancara kami, untuk laporan kegiatan juga, ke laporan nanti hasil tugas saya. Ya silakan. Baik ya, terima kasih banyak ya Bu. Kalau gitu kita masuk ke pertanyaan aja ya. Pertanyaan yang pertama nih Bu, kira-kira model pembelajaran seperti apa yang Ibu gunakan dalam pembelajaran selama COVID-19 ini? Selama COVID-19 kita memakai metode ruling dan daring. Jadi dua juga gitu ya. Ada tatap muka juga berarti? Ya, ada tatap muka. Baik ya. Nah lalu media apa saja yang digunakan dalam pembelajaran daring maupun luring itu? Kalau daring kita biasanya melalui WhatsApp ya. WhatsApp. Kadang
tatap muka. seperti biasa. Seperti biasa. Tapi ada jarak mungkin ya, Iya, melaksanakan prokes mungkin. iya, laksanakan. Baik. Nah, selanjutnya Bu, kendala atau hambatan apa saja yang Ibu hadapi dalam pembelajaran daring ini? Hambatan saat saya baru. Gak apa-apa, lanjut. Pertanyaannya Ya. Selanjutnya Ibu ya, kendala. Selanjutnya, baik Bu, selanjutnya kendala atau hambatan apa saja yang Ibu alami ketika pembelajaran daring maupun luring? yang saya alami kendalanya saat daring itu tidak kurang efektif. Kurang efektif. Kurang efektif. Jadi saya tidak bisa melihat Secara langsung. anak-anak seperti apa, perkembangan anak-anak seperti apa gitu. Baik. Jadi itu kendalanya ya. Iya, gitu kendala. Apa pernah kendala sinyal atau gimana, pernah nggak Bu? Ya pernah gitu juga Kendalanya. kendalanya. Kadang anak-anak juga saat saya ngasih tugas ada yang emang ngerjain gitu, ada yang los aja. Gitu. Itu boleh tahu nggak kenapa gitu hambatannya? Apakah karena Sinyal atau apa? Ya karena anaknya nggak tahu kemana gitu. apakah barangkali nggak punya kuota gitu, udah konfirmasi atau? Oh, ya ada yang konfirmasi, ada yang enggak gitu karena mungkin kurang semangat dari anaknya. Ya, Jadi kalau makin ada- males-malesan gitu ya. males-malesan. Iya. Baik Bu, kira-kira ada kelebihan nggak yang Ibu rasakan selama pembelajaran daring? Selama pembelajaran ini saya tidak merasa ada kelebihan. Mungkin tadi Ibu tidak merasakan ada kelebihan ya. Kalau begitu boleh sebutkan nggak beberapa kelemahan yang Ibu rasakan selama pembelajaran daring ini? Ya kelemahannya yang tadi ya, yang pertama kurang efektif gitu ya. Terus yang kedua emang sinyal kadang-kadang kayak gitu lah. Terus yang ketiga anak-anaknya, semangat anak-anaknya semakin berkurang gitu kalau emang daring. Beda dengan tatap muka. Kalau Ibu kelemahannya sendiri dalam menyiapkan bahan ajar itu tidak ada kesulitan atau gimana, nggak ada? Kalau saya tidak ada kesulitan. Oh, tidak ada kesulitan. Berarti ini guru the best ya, paling semangat ya. Masya Allah. Mungkin terakhir ya Bu ya, harapan Ibu nih untuk kedepannya, untuk anak didik Ibu, untuk sekolah dalam masa pandemi ini nih. Apakah ingin segera berakhir kah atau bagaimana, harapan Ibu pengennya seperti apa? Ya semuanya pasti berharap ingin segera berakhir ya. Ingin segera berakhir, ingin segera seperti semula gitu. Normal gitu Normal, ya. seperti semula ya. Ada unek-unek atau apa yang ingin Ibu ceritakan gitu? Anak-anak Gak ada. nggak ada. Baik ya. Ya. Mungkin segitu aja ya Bu ya. Ya. Pertanyaannya mungkin di sini saya ingin menambahkan ya Bu ya, saran gitu ya. Ya. Menambahkan apa ya, cara ajar mungkin ya Bu ya. Maaf, bukan maksud menggurui. Ya. Nah tadi mengenai media, boleh saya kasih saran mungkin ya Bu. Ini sekedar saran, boleh Ibu ambil, boleh tidak gitu ya. Nah mungkin kan kalau kelas 5 ini kan masih sekolah dasar ya Bu ya. Nah kalau misalnya sekedar WhatsApp mungkin kan mereka juga jenuh, jadi tadi yang Ibu katakan mungkin jadi malas. Nah boleh nggak Ibu menggunakan media lain seperti Zoom mungkin, atau Google Meet, ataupun bahan ajar Ibu itu Ibu bikin video lalu upload ke YouTube. Itu pun lebih apa ya, lebih nempel karena anak bisa mengulang-ulang lagi kayak gitu. Itu sih saran dari saya ya Bu ya, semoga bisa membantu. Ya, terima kasih juga. Ya, terima kasih banyak ya Bu atas waktunya. Ya. Sekian yang bisa saya tanyakan dan saya kasih saran gitu ya Bu. Cukup sekian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.